kita urus ternak saya dengan perasaan seperti kita ngurus diri sendiri gitu aja. Kalau kita merasa lapar, ternak kita juga berarti punya rasa lapar. Terus kalau minum airnya geduh, itu juga nggak enak kan. Bebek juga seperti itu kalau menurut saya. Kalau makan nggak enak juga lemes kan. Bebek juga harus kita kasih pakan yang enak. Kita memberikan fasilitas yang maksimal, insya Allah dia juga akan memberi hasil yang terbaik. Jadi intinya kalau menurut saya, kita ngurus ternak itu sama dengan kita ngurus diri sendiri gitu. Kita hidup itu sebetulnya kita tidak murni untuk mencari rezeki. Kita harus belajar sambil mencari rezeki dengan tidak sengaja juga beribadah. Itu banyak ibadah yang tidak kita sengaja itu. Terus kita berternak, kita memberi kenyamanan kepada peternak, dia juga punya nyawa istilahnya. Mudah-mudahan itu salah satu ibadah yang tidak terasa. Mudah-mudahan seperti gambaran kita memberikan jalan kepada seekor semut, itu juga ibadah. Untuk awal mula saya berinisiatif untuk berternak bebek betelur. Itu awal mulanya kan karena saya terdampak dari COVID. Karena dulunya sebelum saya berternak itu saya kan usaha las. Cuma karena las juga lagi sepi, terus saya punya tambahan lagi usaha lain yaitu sewa tenda. Akhirnya saya mikir, wah usaha apa kira-kira ya. Saya main ke rumah teman-teman ngelihat ternak-ternak, ada yang sapi, ada yang kambing. Terus kalau menurut saya yang modalnya lumayan terjangkau itu kalau ndak bebek ya ayam. Karena dengan modal yang sedemikian kecil itu bisa dapat berapa ekor. Kalau kambing kan atau sapi kan gede banget kan kayak gitu. Jadi saya usaha yang minim modal tapi hasilnya per hari karena kebutuhannya juga tiap hari. Inisiatifnya itu yang cocok untuk saya itu kok malah bebek. Ternak bebek ya? Untuk saat ini 670 ekor. Itu ada 3 tahapan bebek. Yang tahap pertama saya dulu itu miara 300 ekor. Terus tahap kedua 300 ekor. Tapi yang tahap pertama itu kan udah ada yang akhir tak pilihin, tak sulami. Bahkan itu sekarang baru nambah juga itu 110 ekor. Yang baru ya? Yang baru, yang lainnya hitungannya yang 2 tahapan. Terus terangnya kalau menurut saya untuk kandang itu juga ngaruh, artinya menentukan produksi lah. Jadi kalau kandangnya kurang bersih atau kurang kering bahkan lembab, itu mungkin diproduksi juga ngaruh karena efeknya bebeknya kurang sehat. Itu yang pertama. Terus yang kedua pakan itu juga sumber gizi. Kalau kita ngasih pakan yang hanya sekedar pakan, itu otomatis juga bertelurnya juga ya untuk produksi telur ya kurang lah. Kalau saya pakai pakan buatan sendiri, campuran sendiri. Yang utama untuk pakan nutrisi sumber gizi ya konsentrat. Nah, terus yang kedua dedak atau patul. Terus ada tambahan lagi saya pakai nasi aking. Kalau nasi aking itu sih kalau menurut saya itu untuk lebih kenyang lah, lebih rileks di perut. Oh, untuk bebeknya ya? Untuk bebeknya, karena saya main ke rumah teman-teman yang pakai dedak saja sama konsentrat. Terus yang komplit ada nasi akingnya, itu porsi pakannya beda Pak. Bisa kisaran 0, untuk 1 ekor bebek lah ya. Untuk 1 ekor bebek dalam 1 hari itu rata-rata kan 1,3 on. 1,3. Tapi kalau yang pakai dedek sama konsentrat aja itu hampir 1,7 on.
Berarti lebih banyak. Lebih banyak ya? Iya. Tapi yang komplit nasi aking itu kisaran 1,3 on. Lebih ngirit berarti ya Pak? Lebih ngirit ya. Karena di perut nyaman mungkin. Ya. Untuk pemberian pakan itu saya mengambil cara 2 kali sehari. Cuma nek kalau saya memberi makan itu dengan trik-trik yang sesuai dengan saya. Itu kalau ngasih makan pagi itu sampai sore, kalau mengasih pakan sore juga sampai pagi ya? Iya. Artinya enggak pernah telat. Begitu ngasih pakan ya kita kasih dengan takaran yang langsung sesuai. Untuk 670 ekor untuk 1 hari kira-kira 85 kilo lah. 85 kilo ya? Ya 80 sampai 85 kilo. Wong itu apa ya, selera pakan juga enggak sama dalam tiap harinya. Cuaca itu ngaruh. Cuaca ngaruh ya. Iya. Kalau lagi panas itu biasanya pakan rada berkurang. Tapi kalau lagi hujan terus lebih boros. Lebih boros pakan ya? Lebih boros pakan. Gini Pak. Kalau untuk pengambilan bibit ekor bebek itu kalau saya mengambil yang usia siap bertelur. Usia siap bertelur itu rata-rata sekitar 5,5 bulan. 5,5 ya. Itu untuk umurnya. Kalau untuk jenisnya, kalau menurut saya semua jenis sih sama. Cuma itu selera. Karena masing-masing jenis bebek itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya kalau bebek yang tipe ini itu prosentase telur bisa lebih banyak ketimbang yang lain. Dari 670 ekor itu yang 110 itu kan banyak. Itu belum bertelur standar, baru 2 malam. Jadi patokannya ini saya ngitung yang 560 ya. Yang 560 itu bertelur kisaran untuk dalam minggu-minggu ini 465-an per hari. Dihitung secara persentase di atas 80, mungkin sekitar 83%. Untuk umur produktif bebek bertelur itu biasanya sampai berapa bulan gitu? Ini sepengetahuan saya, saya beternak kan belum lama. Mulai 6 bulan itu udah ada yang pada rontok dulu. Lah itu tergantung kita mau ditahan dikasih pakan atau mau diganti bebek. Kalau diganti pakan, kalau kita tahan otomatis kan kita ngasih pakan dengan bebek yang nggak bertelur, produktif ya. Iya, nggak produktif. Nah itu cuma kita ngitungnya seperti apa. Kalau diganti bebek per ekor 20 sampai 25.000 itu langsung bertelur. Tapi kalau ditahan itu nunggu waktu di atas 1 bulan atau sekitar 40 hari. Nah kalau untuk 1 ekor per hari rata-rata pakannya itu 750 sampai 800 rupiah. Untuk 1 bulan kan udah hampir 25.000. Nah kalau 40 hari kan berarti 30.000. Ya tinggal kita apa menyayangi bebeknya, mau kita urus atau mau diganti. Kalau saya sebagian diganti karena saya tidak sabar kepengen cepat dapat telur gitu aja. Jadi kalau untuk umur produktif itu sekitar 6 bulan ya? 6 bulan. Jadi sudah harus diakhir ya setelah itu? Itu enggak semua sih, enggak paling semua, ya? Beberapa persen. Wong yang awal aja itu masih ada kisaran 78 ekor. 78 ekor yang masih produktif? Yang masih produksi udah usia 9 bulan lebih. Ini masih bagus. Terus ini Pak, dalam ternak bebek itu kan kadang-kadang muncul kendala lah ya. Nah yang jenengan alami selama ini kendala-kendala apa gitu yang muncul gitu dalam ternak? Kalau kendala pertama yang pernah saya alami kemarin waktu ngawali musim penghujan. Ngawali musim penghujan di bulan Desember apa ya? Apa sebelum Desember? Itu kan hujan angin ya Pak ya. Hujan angin ini kan belum saya antisipasi, belum tahu caranya. Itu airnya semua masuk dari tampias, dari tampias. Tampias itu masuk bebeknya serindil. Nah itu otomatis produksinya juga menurun ya. Ya menurun.
menurun bisa lebih dari 10% lah. Kalau penyakit sih kalau menurut saya wajar-wajar saja lah. Untuk bebeknya itu tetap tahan, saya dalam jumlah 600 ekor itu selama 9 bulan itu baru yang mengalami kematian baru sekitar 13 ekor ya? Iya, yang mengalami kematian. Tidak terlalu banyak berarti ya? Kalau menurut saya sih aman. Itu karena mungkin faktor apa, penyakit apa gitu yang kalau menurut saya itu bukan faktor penyakit. Dari awal bebek datang, dari awalnya ya, dari pembelian itu kan rata-rata yang mati setelah bebek kesini 2-3 hari sampai 2 minggu itu mengalami kematian 1 atau 2 dalam setiap bebek baru. Tapi setelah di sini 1 bulan aman. Rata-rata itu kalau bebek datang baru datang itu mengalami lumpuh kisaran dalam 100 ekor itu mesti ada 1-2 ekor yang lumpuh. Yang lumpuh ya? Iya. Yang kita kasih obat. Ya. Obatnya apa Pak untuk? Kalau obatnya saya pakai trimisin. Trimisin ya? Trimisin tablet. Itu biasanya dalam berapa hari dia akan sembuh gitu? Selama 3 hari berturut-turut nanti kan biasanya udah sehat. Pulih kembali ya? Pulih. Kalau paling sekedar lumpuh ringan itu semalam udah sembuh. Sembuh lagi ya. Ini Pak, menurut jenengan ya, iya, ternak bebek ini menguntungkan tidak gitu? Kalau selama cerita ini gitu? Menguntungkan selama ini menurut saya lumayan. Iya. Bagi pemula ya, mungkin yang ingin beternak bebek itu tips-tips apa aja gitu yang harus disiapkan gitu supaya bisa berhasil gitu? Ya kalau untuk pemula menurut saya tip untuk berternak bebek itu dengan persiapan yang udah dihitung otomatis itu kan udah tahulah ada persiapan bebeknya, terus pakan juga persiapan 1 bulan atau minimal 2 minggu. Karena sebelum bertelur otomatis kita harus punya pakan cadangan ya. Iya. Lah terus jangan lupa milih bebek yang bagus. Ya nanti sharing-sharing sama teman-teman bebek sing apik sing seperti apa kan kayak gitu. Kalau biayanya seperti apa Pak yang bagus gitu untuk ini? Kalau yang bagus, kalau pengalaman saya sih itu juga dari teman-teman sih ya. Itu yang bulunya lembut. Yang bulunya lembut. Bulunya lembut. Itu bagus, nggak gampang rontok. Terus mungkin dari posturnya seperti apa? Kalau postur sih sama, Wong, itu postur penentuan dari jenis. Dari jenisnya ya. Iya. Prospek ternak bebek ke depan seperti apa gitu? Prospektif atau masih peluangnya masih besar gitu? Kalau menurut saya sih tetap masih besar. Dalam peternakan kadang-kadang pengusaha punya filosofi lah ya, prinsip. Ya. Nah yang jenengan pegang prinsip apa gitu sehingga jenengan bisa berhasil ternak bebek sampai ratusan ekor gitu. Kalau prinsip saya seperti ini. Kita urus ternak saya dengan perasaan seperti kita ngurus diri sendiri gitu aja. Kalau kita merasa lapar, ternak kita juga berarti punya rasa lapar. Terus kalau minum airnya geduh, itu juga nggak enak kan. Bebek juga seperti itu kalau menurut saya. Kalau makan nggak enak juga lemes kan. Bebek juga harus kita kasih pakan yang enak gitu aja. Kita memberikan fasilitas yang maksimal, insya Allah dia juga akan memberi hasil yang terbaik gitu aja. Jadi intinya kalau menurut saya kita ngurus ternak itu sama dengan kita ngurus diri sendiri gitu aja. Iya. Kita hidup itu sebetulnya kita tidak murni untuk mencari rezeki. Kita harus belajar sambil mencari rezeki dengan tidak sengaja juga beribadah. Itu banyak ibadah yang tidak kita sengaja itu efeknya ibadah atau dengan pahala-pahala tertentu dengan kategori kita istilah tidak sengaja. Karena apa? Perbuatan baik kita itu semua mutlak ibadah. Seperti contoh terkecil, kita ngasih nyaman kepada orang lain, kita ngasih penerangan kepada orang lain. Misalnya kita punya istilah lampu jalan di tepi jalan, itu ibadah itu loh. Terus kita memberikan kenyamanan kepada orang lain, misalnya di jalan umum
kita memakai lampu yang standar itu juga membuat orang lain nyaman. Itu juga ibadah menurut saya. Terus kita berternak, kita memberi kenyamanan kepada peternak, dia juga punya nyawa istilahnya. Mudah-mudahan itu salah satu ibadah yang tidak terasa. Mudah-mudahan seperti gambaran kita memberikan jalan kepada seekor semut, itu juga ibadah. Harapan jenengan terhadap ternak bebek ke depan seperti apa gitu? Apakah mau menambah jumlah atau seperti apa? Kalau pandangan ke depan saya sih ingin banget, kepingin banget. Alhamdulillah per hari saya panen, hitungannya per hari ada lumayan ada sisa pemasukan ya. Iya, untuk bayar sekolah, untuk bayar listrik, wifi. Terima kasih untuk wawancaranya, semoga ternak bebeknya tambah sukses ya dan tambah maju. Amin.